Selamat pagi, sahabat-sahabat Petra. Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pagi ini? Kita saat ini bertemu lagi di Embun Pagi, Kamis 24 Maret 2022. Mengawali hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Saya, Joko Prasetyo, Pendeta Pelayanan Khusus Sinode GKJ dari GKJ Demak Ijo, akan menemani Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih merenungkan kesaksian firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini adalah rasa haus yang menyiksa, berdasarkan bacaan dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-28. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita, dan kita akan mengawalinya dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dipermuliakanlah namamu kekal selamanya. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melanjutkan tugas-tugas dan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan kesaksian firman-Mu, karena Engkaulah kekuatan bagi kami, tuntunan bagi jiwa kami. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah dan tolonglah kami untuk memahami kesaksian firman-Mu, merenungkannya, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menjalani hari ini sebagai hari yang juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kasih setia-Mu menuntun dan memberi kami pencerahan, memandang segala perkara hidup dari perspektif kasih setia dan sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak sekalian, Yohanes 19 ayat yang ke-28 akan saya bacakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Demikian kesaksian firman Tuhan, dan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan itu dan berusaha melakukannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saudara, satu bacaan pendek, satu kalimat dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 mungkin juga menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan Yesus itu? Ini merupakan perkataan pendek. Ada 7 perkataan pendek yang dicatat ketika Yesus mengakhiri atau berada dalam masa akhir menjelang kematiannya. Dan salah satunya adalah yang kita baca sekarang. Aku haus. Saya mau mengajak saudara kembali ke tahun 88 ketika saya pertama kali masuk di Fakultas Teologi Duta Wacana. Waktu itu belum seperti yang sekarang, belum ada gedung-gedung. Jalan Profesor Yohanes itu masih merupakan selokan kecil, tidak seperti yang kita lihat sekarang. Depan Jalan Wahidin masih banyak pohon-pohon, ada halte bis, dan suasananya masih sangat berbeda dengan apa yang sekarang ini. Jogja kalau malam belum ada sampai tengah malam masih sepi, dan tidak seperti sekarang 24 jam Jogja adalah hidup terus tanpa jeda. Saat itu kami masuk ke fakultas, dan seperti biasa waktu itu masih ada mospek atau masa orientasi kampus. Masing-masing memiliki cara ospek yang berbeda, tetapi sama kerasnya meskipun berbeda. Nah, biasanya setiap pagi selama beberapa hari itu kami dikumpulkan untuk berlari pagi dan dipimpin oleh kakak mentor atau senior. Mungkin sekitar jam 4:30 sudah harus bangun, sudah berkumpul, dan kemudian kami harus mulai berlari
Jam 5 sudah mulai berlari sampai nanti jam setengah 7 atau jam 6 lebih, jam setengah 7 sudah mulai berkumpul lagi dan kemudian senam di kampus. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika kami pagi-pagi diajak berlari, pasti akan ada perasaan kesel, capek dalam pengertian bukan capek fisik, ya meskipun malamnya belum sempat tidur lama, tetapi yang lebih capek adalah perasaan hati, jengkel. Kalau istilah Jawanya itu mangkel. Ngapain harus pagi-pagi dibangunkan dan kemudian setelah bangun kita harus lari dan dalam barisan, seperti gerak jalan begitu, tetapi dalam kondisi yang lari kecil. Dan itu tidak dalam jarak dekat, itu harus memutar mungkin DKT beberapa kali. Nah, tentu ada perasaan jengkel, mengeluh tapi nggak berani karena dalam kondisi orientasi kampus ospek pada waktu itu masih ya seperti peloncoan begitu, dengan keras, dengan bentakan-bentakan masih dianggap wajar pada waktu itu. Nah, orang jengkel. Tapi dalam pagi-pagi ketika jengkel dan lelah berlari, saya mendengar satu seruan dari mentor yang mengajak berlari begitu. Dia mengatakan bahwa kalian jangan malas, kalian jangan seenaknya berjalan. Kalau kalian capek, saya pasti lebih capek. Kalau kalian bangun jam 4:30 saja sulit, saya pasti jam 3 saya sudah harus bangun mempersiapkan segala sesuatunya. Malah mungkin saya nggak tidur, dan saya harus lari bersama dengan kamu. Kalau kamu bisa saja kamu mundur, kalau kamu kedapatan kelelahan, dikeluarkan dari barisan, mundur. Tapi saya nggak bisa, saya harus lebih baik dari kamu. Artinya, saya lebih menderita daripada penderitaan yang kamu alami. Seruan itu saya ingat. Dan kenapa saya ingat? Karena dengan begitu, saya menjadi tidak lagi merasa punya alasan untuk jengkel atau punya alasan untuk mengeluh. Apa yang akan saya keluhkan? Saya hanya lari 1 jam, paling lama 1,5 jam. Tapi dia, sejak jam 3 dia sudah bangun. Dan malah mungkin nggak tidur. Dia harus rapat, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian dia juga harus lari juga. Seperti dan bersama dengan saya, pasti dia latihan, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami. Penderitaan dia bisa dikatakan 2-3 kali lebih banyak dibandingkan dengan penderitaan yang diajarkan atau sedang kami alami. Hal seperti ini membuat saya paling tidak pada waktu itu mengingat apa yang dia katakan, dan saya tidak punya alasan untuk mengeluh ataupun untuk menyalahkan ataupun untuk merasa seolah-olah ini penderitaan yang luar biasa besar. Karena saya sadar ada orang yang jauh lebih menderita, lebih dari penderitaan yang saya alami. Saat ini kita melihat kembali bagaimana Yesus, ketika Yesus mengatakan aku haus ketika dia tergantung di kayu salib. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang muncul dari para ahli Alkitab. Pertanyaannya sebetulnya tidak terlalu rumit, karena pertanyaannya itu hanya apakah ini sesuatu yang sifatnya harus dipahami secara literer langsung apa adanya, atau ini merupakan sebuah pernyataan figuratif, pernyataan kiasan. Nah, para ahli mencoba melihat dari sisi latar belakang, dari sisi bagaimana narasi itu harus diterjemahkan, dari sisi bagaimana konteksnya, bagaimana sisi teks-teks itu dalam pertalian dengan teks-teks yang lain, perbandingan juga. Tapi intinya saudara-saudara, nampaknya sulit untuk memisahkan apa yang literer dan apa yang figuratif. Karena apa yang tercantum di situ bisa saja dipahami benar-benar haus sebagai haus. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika orang dalam kondisi sejak pagi disesah dan dianiaya, harus membawa salibnya sendiri dengan jalan menuju Golgota yang naik turun seperti itu. Dan kemudian disorak-sorakin banyak orang. Dan kemudian juga dia harus kena panas, kena dingin, semuanya dilakukan dengan sendirian. Dan pastilah ada haus yang dirasakan. Tapi secara figuratif juga harus dilihat dalam teks. Nampaknya ada sesuatu yang juga ingin ditampilkan. Tidak hanya sekedar haus kurang minum secara fisik, tetapi apa yang mau disampaikan, mengapa itu betul-betul perlu dituliskan dan perlu disaksikan melalui Injil Yohanes. Mengapa itu tidak terlupakan, mengapa itu dimunculkan secara eksplisit dalam teks.
Saudara-saudara, akhirnya orang menyadari bahwa tidak mungkin memisahkan keduanya, literer atau figuratif, kiasan atau harus dimengerti apa adanya. Orang merasa lebih baik dua-duanya, bahwa memang ada situasi yang harus dipahami secara literer, apa adanya, haus ya haus, berarti kurang minum, harus diberi minum. Tapi juga ada penempatan di mana haus adalah haus, di mana orang kemudian harus memahami dalam konteks apakah haus itu semestinya dimengerti. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus, dalam kaitannya dengan penyaliban yang dia alami, kita memahami bahwa dia dibenci dan dia disalibkan, mengalami penderitaan yang sangat dalam dan luar biasa. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia memperjuangkan nilai-nilai baik. Kasih setia Allah diwartakan, dan dia menunjukkan sikap hidup yang berbeda dengan zamannya, dan membuat orang khawatir, benci, dan akhirnya menuduh dia dengan bermacam-macam isu atau hal yang kemudian dikenakan yang padahal dia sendiri tidak melakukannya. Dan itulah yang membuat penderitaannya benar-benar muncul. Dia ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, meskipun orang-orang itu sebetulnya ingin diperjuangkan, tapi mereka tidak menyadari. Tapi di sisi yang lain, ketika disalib, dia juga merasa ditinggalkan sendirian oleh Tuhan, oleh Bapaknya, yang selama ini diwartakannya. Saudara masih ingat istilah Eloi, Eloi, lama sabachthani? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada perasaan ditinggal sendirian, ditolak oleh manusia yang diperjuangkannya, dicurigai, dia sendiri tidak bisa menerima kondisi siksaan yang begitu berat dalam batas atau limit kemampuannya sebagai manusia. Tapi pada saat yang sama dia juga merasa ditinggal sendirian oleh Bapa, oleh Tuhan, sehingga dia merasa bukan siapa-siapa. Penderitaan yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian diekspresikan dengan istilah haus. Thirsty atau haus itu juga bisa dipahami kalau dalam konteks penderitaan adalah total. Tidak ada lagi yang bisa membackup kekuatannya. Dia merasa benar-benar total menderita, benar-benar di batas yang paling besar di penderitaan itu, di level yang paling berat, level puncak yang dia tidak bisa lagi bertahan. Aku haus, dengan tanda seru, mestinya diucapkan dengan lebih lantang. Aku haus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Jawa juga mungkin ada istilah ngorong, kalau kita tahu. Saya pernah juga suatu ketika berkunjung ke salah satu tempat budaya. Biasanya tempat budaya itu kan kita tahu bahwa para penjaganya itu sudah dibayar oleh pemerintah atau oleh pengelola itu. Tapi entah bagaimana, pada waktu itu penjaganya semacam masih menerima tips gitu. Ya bukan salah dia, tetapi menerima tips, tapi dengan seolah-olah komen bahwa tips itu tidak untuk istilahnya kas atau apa, tapi untuk dia sendiri, karena dia menerimanya secara pribadi. Nah kemudian dari itu saya ceritakan ke teman, ya. Kemudian teman itu mengatakan, yo wis kuwi mergo saka ngoronge. Karena begitu hausnya, maka dia melupakan segala sesuatunya. Dia lupa malu, dia lupa etika, unggah-ungguh, sopan santun, dia lupakan. Karena apa? Karena dia saking hausnya. Dia betul-betul butuh duit. Ya, nggak apa-apa, kita relakan saja. Nah, saudara-saudara, ya saya tidak merasa bahwa itu sesuatu hal yang besar, karena itu berkaitan dengan jumlah yang tidak banyak. Meskipun orang bisa mempermasalahkan, mentalitasnya macam-macam, tetapi marilah kita tidak munafik dengan hal seperti itu, tidak dipersoalkan untuk hal yang terlalu kecil, tetapi kita sadar mengapa mereka begitu. Justru menurut saya yang penting adalah mengapa mereka sampai berbuat seperti itu, ngorong, kepepet, ke pojok. Jadi yang dipersalahkan bukan mereka, tapi sistem yang membuat mengapa mereka bisa seperti itu. Itu introspeksi bagi kita sebagai masyarakat.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, ngorong, haus, itu bisa juga menjadi sebuah simbolik. Di banyak budaya, itu merupakan simbol bahwa itu sudah pada tahap di mana tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semuanya sudah betul-betul habis-habisan, mati-matian, dan itulah pertahanan terakhir. Nggak ada apa-apa yang masih tersisa. Bahkan air pun tidak ada. Rasa haus, hanya rasa kekurangan, hanya rasa penderita paling dalam, paling tinggi penderitaan yang bisa dirasakan. Tidak tertolerir, tidak tertolerir lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sedang Yesus alami. Yesus berada pada posisi di mana dia paling menderita, dia paling ditolak, dan kemudian dia paling merasakan kesendiriannya. Bahkan Bapaknya juga meninggalkan dia. Haus di sini selain menunjukkan memang butuh minum, tapi haus juga menunjukkan adanya totalitas penderitaan yang benar-benar menderita. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Injil Yohanes ingin menekankan kepada pembaca bahwa itulah yang sedang terjadi dalam diri Yesus. Saudara-saudara, seorang teolog Jerman, Jürgen Moltmann, dia melihat bahwa kesaksian Injil ini melalui episode Yesus yang haus ini, yang benar-benar menderita, justru memberikan pesan kepada kita semua sebagai pembaca Injil untuk melihat bagaimana Yesus benar-benar memberikan dirinya menderita dengan sungguh-sungguh di batas yang tidak lagi bisa dibela oleh siapapun, tidak bisa lagi mendapatkan pembelaan oleh siapapun, betul-betul di tingkat terendah dari apa yang bisa dipertahankannya. Tuhan seakan membiarkan dan manusia tidak ada yang memahami atau menemani. Respon dari para prajurit memberikan anggur asam, kalau kita lihat itu sebetulnya juga bukan respon yang benar-benar baik. Respon yang salah. Kalau dia mengatakan haus karena dia menderita, maka anggur asam justru bisa menjadi sebuah ejekan, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak enak diminum, tetapi juga bisa untuk menunjukkan seolah-olah untuk semacam mengurangi rasa sakit. Apapun yang diberikan itu nampaknya tidak menyelesaikan persoalan, karena bukan masalah rasa sakit yang dipersoalkan, tapi bagaimana penderitaan itu memang betul-betul dirasakan dengan posisi yang paling maksimal. Jadi semua yang ada pun tidak bisa merespon penderitaan Yesus dengan yang seharusnya. Penderitaan bukan sekedar pada fisik, tetapi penderitaan juga tentang keberadaannya menderita. Dia terhempas, terabaikan, tersakiti, tertolak, tidak tertolong, baik oleh bumi, oleh manusia, bahkan surga pun meninggalkan dan melepaskannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia menderita bukan karena kepentingannya sendiri. Dia menderita karena memberikan keteladanan pada kasih setia. Bagaimana itu semua harus dijalankan. Oleh kematiannya, menurut Jürgen Moltmann, dia memberikan bukti bahwa dia menyatukan dirinya dengan penderitaan manusia. Setiap manusia yang menderita dalam hidup ini dipersatukan dengan bagaimana Yesus juga menderita. Hanya bedanya adalah Yesus menderita bukan karena kepentingan kesalahannya sendiri, tapi Yesus menderita karena dia memperjuangkan sesuatu untuk orang yang justru menolaknya, untuk dunia yang justru pada akhirnya membenci dan tidak mengenal dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata haus memberikan bukti bagaimana dia meletakkan diri sama seperti orang-orang yang ditolak. Bahkan lebih lagi, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dianggap tidak bertuhan, orang-orang yang terkutuk, itu juga biasanya diumpat atau biasanya dianggap wajar kalau dia mendapatkan penderitaan dalam hidupnya karena dia tidak bertuhan. Banyak orang yang merasa dirinya bertuhan membuat mereka sengsara, salah sendiri kenapa tidak bertuhan, dan seolah-olah penderitaannya itu menjadi bukti bahwa Tuhan juga menghukum mereka, Tuhan menolak mereka. Seringkali kalau kita melihat
Ada orang yang entah itu sakit parah, entah itu mungkin rumah tangganya berantakan, orang akan menuduh dia dengan ada apa? Mungkin kamu punya dosa yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kenapa kamu nggak sembuh-sembuh? Mungkin kamu punya masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Orang masih berpikir. Sama seperti juga di dalam kitab suci kita tahu bahwa banyak orang yang juga masih berpikir demikian. Kenapa dia buta? Kenapa dia lumpuh? Jangan-jangan ada dosanya. Kenapa dia menderita sekarang ini? Jangan-jangan ada masalah di masa yang lalu. Jangan-jangan dia ditolak oleh Tuhan. Nah, Yesus ketika menunjukkan bahwa dirinya menderita, Yesus menunjukkan bahwa dirinya juga ditolak. Tapi bukan ditolak oleh karena dia berdosa, tetapi karena dia justru memperjuangkan kebaikan. Yesus sama-sama menderita, dan dia menderita bersama dengan orang-orang yang menderita. Dia menderita bersama-sama dengan orang-orang yang tertolak. Meskipun motif yang membuat tertolaknya berbeda, alasannya berbeda. Tetapi Yesus menurut Jurgen Moltmann, dia menunjukkan bahwa dia lebih menderita daripada penderitaan orang-orang lain yang ada. Sehingga sama seperti yang saya rasakan di awal tadi tentang Mospek, tentang orientasi kampus. Saya begitu merasa ditolong ketika saya melihat kakak mentor saya mengatakan, kamu jangan hanya melihat penderitaanmu, bangun pagi harus berlari, tapi kamu juga harus melihat bahwa kami, panitia jauh lebih mempersiapkan diri untuk menderita lebih daripada apa yang kamu rasakan. Kalau kamu hanya berjalan dan berlari, malam ini kami sudah berlatih berjalan, bahkan tidak tidur, berlari untuk menemani kamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang lebih menderita dari kita, dan kita akan merasa bahwa penderitaan kita bukan apa-apa. Yesus oleh Injil Yohanes ditunjukkan, melalui kata aku haus, mau ditunjukkan bahwa dia menderita sampai tidak punya apa-apa lagi yang bisa dipertahankan. Tidak ada yang membela dia. Lalu bagaimana dengan penderitaan kita? Tidak ada apa-apanya. Penderitaan kita bukanlah penderitaan yang harus kita banggakan seolah-olah akulah yang paling menderita. Bukankah kita seringkali begitu? Kalau kita cerita, apalagi orang-orang sukses biasanya cerita di masa yang lalu dia menderita. Tapi ada yang sebagian mengatakan seolah-olah penderitaannya itu paling menderita daripada yang lain, dengan diceritakan dengan sangat heroik. Atau ada orang yang sekarang menderita, nggak ada orang yang menderita seperti yang kurasakan penderitaan saat ini. Menurut Injil Yohanes, benarkah? Kalau kamu menderita karena kesalahanmu, ya wajar. Tapi Yesus menderita bukan karena kesalahannya. Yesus menderita karena dia membela kamu supaya kamu tidak dipersalahkan oleh kesalahan-kesalahan. Dia memberikan keteladanan. Sehingga penderitaannya itu adalah penderitaan yang luar biasa. Secara fisik sudah luar biasa, tapi juga secara psikis dan secara roh kejiwaan, bagaimana dia ditolak padahal dia tidak seharusnya menerima penolakan itu. Dan yang lebih mengerikan dan yang lebih membuat dia kecewa adalah dia ditolak justru oleh orang-orang yang ingin dibelanya. Apakah dengan demikian penderitaanmu masih akan kamu klaim sebagai penderitaan yang melebihi dari yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes tidak menyembunyikan fakta kefrustasian Yesus di dalam penderitaannya di kayu salib. Tetapi Yesus tidak mengeluh. Yesus mengakui betapa dahsyatnya penderitaan ini ditanggungnya. Karena kelemahan, banyak orang yang juga memperolok dia. Tapi dia tidak mengutuki siapapun dan dia tidak komplain kepada siapapun. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca kesaksian ini dari Injil Yohanes, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat paling tidak 3 hal. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah benar bahwa penderitaan Yesus karena Yesus melakukan kesalahan? Tidak, bukan? Alkitab menunjukkan tidak ada orang yang menemukan kesalahannya. Dia bahkan dekat dengan Bapanya. Dia bahkan melakukan semua kehendak Bapanya dengan baik, dengan sempurna. Tetapi mengapa dia menderita? Ternyata kebaikan itu juga bisa mendatangkan pengucilan, penderitaan, penyesahan. Orang benci, orang jengkel karena kebaikan yang dikerjakan. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak selalu bahwa
penderitaan adalah muncul karena selalu kita lakukan atau berakibat dari kesalahan-kesalahan kita. Nyatanya orang yang baik juga bisa menderita. Oleh karena itu jangan membenarkan lagi atau bisa komplain pada Tuhan. Tidak ada alasan untuk bisa komplain pada Tuhan. Tuhan, saya sudah baik, aku sudah melayanimu, aku sudah memperjuangkan kebenaran Tuhan, mengapa aku masih menderita? Kebaikan dan penderitaan adalah dua hal yang berbeda, tapi justru sering berhubungan. Apakah kalau begitu lebih baik tidak berbuat baik supaya tidak menderita atau tidak kecewa? Tidak juga. Karena orang yang tidak berbuat baik pun juga menderita. Jadi kehidupan ini mengajarkan orang yang tidak berbuat baik itu juga menderita, dan orang yang berbuat baik pun juga menderita. Dua-duanya menderita. Penderitaan adalah menjadi bagian dari kehidupan ini. Penderitaan adalah menjadi realitas nyata kehidupan ini. Kita tidak bisa komplain, tetapi kita tahu bahwa penderitaan kita tidak lebih besar dari penderitaan yang Kristus telah lakukan bagi kita. Apakah ada alasan untuk mengatakan diri paling menderita, kemudian kita merasakan, Tuhan, aku tidak bisa sanggup lagi untuk melakukan ini semua. Aku yang paling menderita. Yesus mengatakan, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Yohanes ingin menunjukkan Yesus menderita dengan luar biasa. Dia seharusnya tidak menderita karena dia baik, tetapi dia dibuat atau kita buat menderita. Kita tolak, dunia menolak dia. Yang kedua, saudara, apakah betul kalau kita menderita itu karena selalu karena dosa? Tadi sudah kita bicarakan, ternyata tidak juga. Bahkan kebaikan pun bisa menghasilkan konsekuensi konsekuensi penderitaan. Oleh karena itu iman kita seharusnya bukan iman yang merasa kalau kita beriman, keluar dari dosa, berbuat baik, maka selanjutnya kita akan menemukan kebaikan-kebaikan dan perlindungan dan tidak ada penderitaan sama sekali. Seringkali orang kecewa. Nah, setelah beriman kok nyatanya kok penderitaan yang saya alami kok bisa-bisa lebih berat daripada sebelum saya beriman. Apa untungnya? Karena itu saudara-saudara, ternyata iman tidak mengajar kita untuk lepas dari penderitaan. Sebagaimana Yesus menemani kita menderita, maka iman mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita menjalani penderitaan. Iman memberikan pengertian yang benar tentang bagaimana kita seharusnya menderita. Karena ada contoh yang kita imani, yaitu Yesus Kristus yang juga menderita. Iman mengajak kita untuk tidak mengeluh, tidak mencari kesalahan pada orang lain, tidak panik ketika menderita. Iman mengajak kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, melihat pada Tuhan, yang meskipun seolah-olah diam ketika kita menderita, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Karena apapun yang kita kerjakan, yang terjadi pada kita, Dia melihatnya, Dia memahaminya, Dia punya rencana. Dan yang ketiga, saudara, dalam penderitaan seringkali kita gusar ketika respon yang diberikan salah. Ketika orang tidak mencoba untuk memberikan yang terbaik yang mengurangi penderitaan kita. Yohanes menunjukkan, bahkan respon orang-orang terhadap penderitaan Yesus pun sering salah. Orang hanya melihat apa yang nampak. Orang mengira bahwa Yesus haus mungkin butuh minum. Orang mengira bahwa Yesus haus mungkin karena kesakitan sehingga diberikan pereda sakit. Orang mungkin justru malah bermotifkan ingin mengejek. Kalau engkau anak Tuhan, mengapa engkau nggak turun dan selamatkan dirimu? Kemudian diberi anggur yang jelek, seperti ejekan. Respon yang diberikan oleh orang di sekitar kita terhadap penderitaan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Yesus tidak justru mengumpat pada mereka. Yesus mengambil itu dan mencucupnya, hingga Dia mengatakan, sudah selesai. Saudara, dalam penderitaan ini justru kita ingin mendidik jiwa kita, hati kita, untuk tetap tenang, untuk tetap bisa memahami itu sebagai bagian dari perjalanan iman, dan tidak mengatakan, akulah yang paling menderita sendirian. Karena bukankah Yohanes menunjukkan, tidak, Kristus menemani penderitaanmu.
Penderitaanmu belum apa-apa dibandingkan penderitaan Kristus. Dalam masa-masa Paskah ini, kita diajak untuk belajar bukan bagaimana beriman untuk menjadi pemenang, tapi beriman untuk menjadi orang yang tahan dalam penderitaan. Soal nanti menang atau bukan itu urusan Tuhan, bukan kita. Tetapi kita diajak untuk bertahan, ada resiliensi, ada ketahanan tertentu, ada kelihatan tertentu. Jadi lihat itu kan tidak mudah patah ketika kita menderita. Sudahkah saudara juga meneladan Kristus demikian? Sudah tidak berpikir tentang kemenangan setelah penderitaan. Iman tidak menjanjikan kemenangan setelah penderitaan. Tetapi iman menjanjikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap fokus kepadanya. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita di luar kriteria dan pemahaman kita. Jangan batasi kriteria Tuhan, apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan mau kendaki dan kerjakan. Jangan batasi dengan pikiran dan harapan kita sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita, dan Tuhan justru ingin mengajak kita tetap memandang harapan bersamanya, karena kita tidak pernah sendirian, tapi kita ditemani oleh penderitaan Kristus. Hasil akhir bukan milik kita, tapi hasil akhir adalah ketentuan Tuhan yang menyelenggarakannya bagi kita. Tapi kita tahu bahwa rancangannya adalah rancangan damai dan sejahtera. Maka berharaplah tetap, meskipun kita menderita, tetaplah berharap pada damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Kami ingin melanjutkan kehidupan kami, bukan dengan kepanikan karena beban yang kami alami. Tapi kami ingin tetap menyelesaikan masalah-masalah kami dengan memandang kasih setia Tuhan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Penderitaannya menjadikan kami tangguh untuk mengalami penderitaan kami. Salibnya adalah teman bagi salib kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memahami maksud Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kita sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Renungan bersama kita sudah berakhir, dan marilah kita lanjutkan dengan kehidupan yang bertanggung jawab, yang menjadi berkat bagi sesama kita yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini Kamis 24 Maret 2022 sudah kita akhiri. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita semua melewati sepanjang hari ini. Saya Joko Prastio, Pendeta GKJ, warga Gajah Dema Ijo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.